Assalamualaikum pendukung 01 yang sampai saat ini belum menerima kenyataan. Kata-kata hari ini, tetaplah tak berguna walau hidup ini hanya sementara. Selepet sarung. Guys, Anda tahu kan siapa ini? Ini adalah Bambang, kuasa hukum Kubu 1 Anies Baswedan. Anda tahu dia adalah mantan pecatan KPK karena kasus pilkada. Dan dia menghina pendukung 02 itu miskin-miskin, melarat-melarat. Memang masalah buat kamu kalau kami miskin-miskin terus dukung Pak Prabowo, masalah buat kamu. Anda sendiri aja miskin, gembel, dukung Anies Baswedan karena apa? Cari duit, ya kan? Jadi nggak usah menghina kami, koreksi diri sendiri, ya. Nggak usah menghina-hina orang. Kalau kami miskin pendukung Prabowo, itu hak kami mendukung Pak Prabowo, hak kami. Anda tidak berhak untuk menghina. Anda itu melukai perasaan pendukung 02. Betul. Anda ini kuasa hukum tapi merendahkan harga diri sendiri. Makanya Anda dipecat dari KPK karena kelakuan Anda sendiri nggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, kali ini ada video lanjutan dari pernyataan Bambang Wijoyanto beberapa waktu yang lalu ya, yang oleh para netizen pendukung 02 diartikan sebagai sebuah hinaan, yakni semua pemilih 02 dianggap miskin alias melarat. Namun kali ini bukan pernyataan Bambangnya yang berlanjut, melainkan respon netizen lah yang semakin kesini semakin banyak. Sekadar mengingatkan, di depan para wartawan, Bambang Wijoyanto menyampaikan bahwa orang-orang miskin telah dipakai dan dieksploitasi melalui bansos. Statement tersebut terkait pemilu kemarin ya teman-teman ya. Maksudnya adalah semua pemilih Prabowo Gibran memilih paslon 02 itu diduga begitu karena menerima bansos terlebih dahulu. Kira-kira maksud perkataannya Bambang itu demikian. Nah, bagaimanakah komentar netizen terkait statement Bambang tersebut? Mari kita tonton videonya, kurang lebih 10 menitan. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Namun sebelum kita saksikan bersama-sama komentar-komentar netizen, kita saksikan dulu statement Bambang di depan para awak media tersebut. Ini dia. Bagian kelima, saya ingin menyimpulkan ada 3 hal. Bansos adalah alat yang mendongkrak perolehan suara karena orang-orang miskin ini dipakai dan orang-orang miskin ini dipakai ya, dan orang-orang miskin dipakai dan eksploitasi. Dan itu menggunakan teori yang tadi digunakan oleh Mas Fit. Ya, teori yang dikemukakan oleh Mas Fit ya, nggak tahu teorinya apa. Oke, lanjut kita ke komentar netizen. Ini dia. Guys, Anda tahu kan siapa ini? Ini adalah Bambang, kuasa hukum Kubu 1 Anies Baswedan. Anda tahu dia adalah mantan pecatan KPK karena kasus pilkada. Dan dia menghina pendukung 02 itu miskin-miskin, melarat-melarat. Memang masalah buat kamu kalau kami miskin-miskin terus dukung Pak Prabowo, masalah buat kamu. Anda sendiri aja miskin, gembel, dukung Anies Baswedan karena apa? Cari duit, ya kan? Jadi nggak usah menghina kami, koreksi diri sendiri, ya. Nggak usah menghina-hina orang. Kalau kami miskin pendukung Prabowo, itu hak kami mendukung Pak Prabowo, hak kami. Anda tidak berhak untuk menghina. Anda itu melukai perasaan pendukung 02. Betul. Anda ini kuasa hukum tapi merendahkan harga diri sendiri. Makanya Anda dipecat dari KPK karena kelakuan Anda sendiri nggak benar.
Ya teman-teman, sangat keras sekali ya. Tadi itu apa kata-katanya? Gembel katanya. Oke, lanjut. Saya ingin menyimpulkan ada 3 hal. Bansos adalah alat yang mendongkrak perolehan suara karena orang-orang miskin ini dipakai dan dieksploitasi. Profesor Edi Hiraj dihadapkan. Silakan Prof, waktunya untuk paparan bisa 15 menit. Nanti dilanjutkan tanya jawab 10 menit. Ya, majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Harits akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Iya, ini Majelis yang Bambang mulia, keluar. saya kira sebelum Saudara Bambang Wijoyanto meninggalkan tempat. Sudah nggak apa-apa Pak Edi, itu kan haknya beliau juga. Ya, saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijoyanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih. Hello, do you know karakter assassination? Nah, apa itu? What is that? What is that? Assassination yang diucapkan Pak Edi, ya. Jadi itu adalah pembunuhan karakter yang dilakukan oleh Bambang. Nah, sedangkan beliau, Prof Edi, bilang kalau dia sudah lepas dari tersangka, ya, dengan mengajukan banding. Sedangkan Bambang itu ngemis, katanya orang kaya. Ya, ngemis. 02 ini yang dikatakan orang miskin karena penerima bansos, ternyata dia ngemis. Sing miskin sopo, kan gitu ya. Yang miskin siapa? Allah mboten sare. Saya itu langsung dibalas. Anda merendahkan 02 karena merasa orang kaya, penerima bansos di 02. Seketika itu juga Anda keluar dari MK. Apa gak ngisin-ngisini? Malah konangan kabeh. Ya kan? Sopir. Tawanya lepas. Bebas. Ya, ini komentar netizennya teman-teman ya. Katanya ada yang ngemis ke Jaksa Agung agar dideponering ya. Oke, lanjut. Prabowo menang tuh gara-gara bansos. Kalau gak ada bansos, Prabowo kalah. Itu yang ngomong pasti yang benci sama Prabowo. Oke, kita pakai logika ya. Aceh, Sumatera Barat itu juga dapat bansos, tapi yang menang Anies. Betul. Masuk akal nggak? Yang menang Anies di Aceh dan Sumatera Barat, di sana juga dapat bansos. Gimana logikanya itu? Terus di luar negeri nggak ada bansos, tapi menang juga Prabowo. Coba berpikir, pakai logikamu, pakai akal sehatnya coba. Berpikir lagi, ayo berpikir, pakai akal sehatnya ya. Oke. Oke, ayo berpikir, pakai akal sehatnya. Lanjut. Assalamualaikum pendukung 01 yang sampai saat ini belum menerima kenyataan. Kata-kata hari ini, tetaplah tak berguna walau hidup ini hanya sementara. Selepet sarung. Selepet sarung. Ya, ini tidak jelas ya. Dia berpenampilan seperti ini yang dia sindir siapa? Jangan-jangan ini sindir Bambang. Oke, lanjut. Sengkuni. Watak Sengkuni selalu ada di sekitar kita. Ini bukannya orang yang kemarin bilang kalau pendukung 02 itu miskin-miskin ya? Ya, betul. Dia nggak ngeliat ya 02 itu seperti apa, pendukung 02 itu seperti apa. Meskipun miskin, tapi dia kaya hati, kan seperti itu.
kayak jiwa, kayak rasa kasih sayang, kan seperti itu 02. Beda dengan yang ngomong gitu loh. Cinta dan kasih sayang hanya kepada junjungannya, bukan kepada rakyat gitu loh. Dan dia menyebutkan bahwa bansos itu mengindikasikan untuk sebagai calon pemenangan gitu di pilihan presiden kemarin. Berarti orang-orang seperti ini kan udah bisa kita tebak ya, udah kita bisa lumat bahwa dia itu hanya mementingkan kepentingan ego dan pribadi serta golongannya aja, mempertahankan, memperjuangkan untuk kepentingan golongannya aja kan gitu. Sampai dia bilang bahwa untuk masyarakat pendukung 02 ini miskin. Saya nggak menerima bansos, saya nggak menerima, sama sekali nggak menerima. Orang tua saya juga nggak menerima. Tapi kita tetap memilih 02 karena dengan hati nurani kita, bukan karena terpaksa. Kalau saya dipaksa, nah itu nanti berdosa. Kalau hati saya nurani, saya nggak rela memilih Anies, saya mencoblos Anies, lah saya dosa besar kan gitu. Inilah salah satu orang yang istilahnya untuk mencintai rakyatnya itu nggak ada. Tipikal seperti ini emang lebih mengenyampingkan untuk kebutuhan rakyatnya, mengesampingkan untuk hal-hal yang dibutuhkan rakyat warga itu kayaknya nggak ada gitu. Iya. Udah kejelasan banget, udah kelihatan banget gitu. Jadi lucu, udah aneh gitu ya. Sebagai seorang yang kelihatannya lebih alim, seorang yang berdedikasi agama kayaknya seolah-olah lebih tinggi dan mengerti tentang suatu hal lah yang lebih jauh ya, tapi ternyata nggak nyampe gitu, pemikirannya nggak nyampe gitu, hanya segitu aja gitu loh ya. Rakyat ataupun yang memilih Prabowo Gibran kemarin tuh bukan dikategorikan dengan rakyat miskin gitu. Bahkan yang menerima bansos itu dari pendukung serta junjungan Anda pun juga banyak gitu loh. Karena Jokowi nggak membedakan, dan bansos itu nggak dibedakan siapa yang menerima dan siapa yang dikasih gitu loh. Semua rata. Maupun dia mau dukung Anies, mau dukung Ganjar sekalipun, bansos itu tetap dikasih kepada warga yang membutuhkan. Dan bukan dikasih untuk sengaja memilih Prabowo Gibran gitu loh. Ya sebenarnya seharusnya dia paham itu gitu loh, tapi nggak nyampe dalam penilaiannya dia itu gitu loh. Dia kan seorang yang intelektual ya. Tanyakan aja satu-satu. Dalam program pemilihan Pilpres kemarin nggak ada kata indikasi-indikatif menyogok. Kalau pemilihan presiden itu sesuai dengan hati nurani rakyat gitu loh. Kecuali pemilihan caleg. Kalau pemilihan caleg, mungkin dari pihak caleg-calegnya itu memberikan bansos, amplop segala macam, ya itu mungkin buat ngerekrut suara, itu hal yang benar, waktu mungkin hal yang banyak dilakukan gitu. Cuma kalau untuk presiden, saya pikir nggak ada. Dikasih duit lu pilih gue ya, pilih presiden, nggak ada sepertinya. Hal yang lebih turun ke hal seperti itu banyakan lebih ke caleg gitu loh. Untuk ke presiden itu sesuai dengan hati nurani rakyat masing-masing gitu ya. Walaupun istilahnya bansos itu dibagi-bagikan di era Jokowi sekarang dengan pandangannya negatif kepada ada dari seseorang yang mungkin pembencinya, tapi bansos itu diterima semua kalangan masyarakat. Mau yang mendukung Anies, mau mendukung Ganjar sekalipun, itu nggak tertera di situ. Dan bansos itu sudah ada undang-undangnya dan sudah dirapatkan gitu loh. Jadi bansos itu bukanlah jadi pokok utama dalam pemilihan presiden. Itu seperti itu. Jadi kalau untuk bapak yang satu ini nggak tahu dia siapa tuh namanya ya, karena nggak terkenal dan nggak jelas gitu loh. Dan saya juga nggak butuh tahu namanya. Ya intinya tolong untuk lebih menghargai rakyat gitu, untuk lebih membela warga, karena mau gimana pun juga hati nurani rakyat itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Semoga mengerti ya Pak ya. Salam. Ya, namanya itu Bambang Wijoyanto ya teman-teman ya. Dan benar yang dikatakan oleh netizen barusan bahwa bansos yang diberikan oleh pemerintah itu tidak melulu diberikan kepada pendukung paslon 02 sebetulnya, tapi diberikan kepada siapa saja, termasuk diberikan ke Provinsi Aceh dan Sumatera Barat ya, dan di sana basisnya paslon 01 ya. Ya teman-teman, itu tadi sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Pertama-tama tentang statement Bambang Wijoyanto ya tadi ya, yang menyebut bahwa
teori yang disampaikan oleh Mas Fit itu benar ya. Sama seperti kemarin ya, saya tidak tahu Mas Fit ini siapa dan teorinya bagaimana saya juga tidak mengerti. Kayaknya ini adalah salah satu saksi yang dihadirkan di MK. Kemudian Bambang Wijoyanto menyebut bahwa dalam pemilu kemarin orang-orang miskin telah dipakai dan dieksploitasi melalui bansos. Nah, kurang lebih seperti itu ya statementnya. Statement Bambang Wijoyanto ini pun langsung direspon oleh beberapa netizen ya tadi ya. Kemarin juga, nah sekarang masih ada yang merespon. Yang salah satunya mengatakan tadi itu dengan kalimat yang tidak kalah pedas ya, yaitu emang masalah kami orang miskin mendukung paslon 02. Wong Anda sendiri miskin, gembel, dan rela menjadi pengacara paslon 01, itu untuk apa? Ya cari duit lah ya. Jadi tidak perlu mengoreksi kami, ya. Koreksilah diri sendiri. Ya. Mendukung Pak Prabowo itu hak kami. Ya. Itu adalah komentar netizen yang perempuan tadi. Ya, kurang lebih seperti itu ya komentar-komentarnya teman-teman ya. Dan dilanjutkan dengan komentar-komentar netizen selanjutnya tadi dan yang tidak kalah pedas dan sudah kita saksikan bersama. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Ada backsoundnya, kelihatannya nanti tidak akan terdengar ya, kemungkinan akan kena copyright. Oke, saya jelaskan saja teman-teman ya. Ini barusan netizen ini berkomentar yang sangat menohok untuk Bambang Wijoyanto ya. Dia mengatakan begini, "Hei Bambang Wijoyanto, kamu saat menjadi wakil ketua KPK yang gaji itu saya." Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kenapa saya bilang saya yang menggaji kamu? Ya karena saya punya NPWP, saya bayar pajak. Nah, pajak saya itulah yang digunakan untuk membayar kamu. Saya juga punya kreditan di BRI katanya. Iya, kreditan di BRI kan ada bunganya ya. Bunganya itu masuk ke kas negara juga dan digunakan untuk membayar salah satunya wakil ketua KPK ya, mungkin seperti itu maksud netizen barusan ya. Ya, ayah wae. Oke, lanjut. Ada kecoa, baunya busuk, goblok lagi.
busuk, apek pol, ya bau nih menyebar ke sana sini, bau bangkai. Aduh, kecoa, ya. Dana bansos itu dari dulu sebelum ada pemilihan presiden, semua rakyat Indonesia ikut menikmati. Jadi tidak ada istilah 01, 02, 03 dana bansos. Baru-baru ini saja beredar ada 01, 02, 03. Karena para beda pendapat, beda dukungan. Jadi nggak ada istilah 02 itu miskin. 01 pun lebih miskin. Kita tahu kok jejak rekamnya paslon Anda itu mau nyapres dananya dari mana. Dan kita tahu kok para pendukungnya itu kayak apa, ya. Pendukungnya itu loh modal sendiri, mau bikin spanduk saja itu modal sendiri, nggak ada biaya dari capresnya kok. Capresnya ongkang-ongkang kaki kayak gini, kayak sandal jepit, siaran TikTok, rakyatnya suruh berjuang, suruh demo, suruh buat spanduk, suruh live TikTok itu cari uang, bro. Capresnya ongkang-ongkang kaki siaran TikTok pakai sandal. Oh iya, itu cari gift itu. Lah yang miskin itu siapa? Kalau pendukung 02 jelas-jelas modal sendiri, jangan dibilang korupsi, basi, dibilang kecurangan, basi. Dan 03 minta bantuan rakyat, minta donatur rakyat. Jadi yang jelas di sini yang lebih miskin itu siapa? 01 dan 03. Karena 02 tidak pernah meminta bantuan rakyat, bahkan membantu. Yeah. Kalau dana bansos itu dari dulu, goblok, kecoa, sudah dilemparkan ke masyarakat sebelum pemilihan presiden. Dana bansos itu sudah diagi-agikan sebelum pilihan presiden. Jadi nggak ada hubungannya dengan 01, 02, 03. Goblok, kecoa. Miskin ya kamu? Miskin hatimu lah saya rasa itu. Buktinya beli silet saja buat cukur jenggotmu itu nggak mampu. Gimana pendapat Anda ini? Ya ini body shaming teman-teman ya. Tuh. Kekalahan itu ya. Pada sewot nggak habis ngatain orang, bau bangkai itu, busuk sekali kalian ini. Ya teman-teman, saya memohon maaf atas kata-kata kasar dan umpatan yang terdengar dan yang terlihat ya. Ya, netizen yang barusan lebih parah ya teman-teman ya. Katanya ada yang bau busuk, apek pol katanya, bau bangkai menyebar sana sini. Ya, di bagian videonya itu kita bisa baca bahwa bansos itu sejak dulu sudah ada gitu ya. Sejak zaman sebelum Jokowi, bansos itu memang sudah ada. Zaman SBY, mungkin zaman Pak Soekarno dulu mungkin juga bansos itu sudah ada. Ya. Dan kalau masalah orang miskin dan kaya itu ya di mana-mana juga ada. Di paslon 01 yang miskin ya banyak juga ya kan. Yang menerima bansos paslon 01, pendukung paslon 01 ya juga pasti banyak. Jadi tidak hanya melulu paslon 02. Jadi ketika dianggap paslon 02 itu semuanya miskin lah, itu keterlaluan lah ya. Oke, lanjut. Bansos adalah alat yang mendongkrak perolehan suara. Iya. Bansos adalah mendongkrak suara untuk 02. Tapi aku nggak dapat bansos, nggak dikasih bansos, malahan aku dapat PKH, diambil sama RT. Waduh. Gimana itu? Laporkan Pak, laporkan. Pilih 02. Karena dia itu berjasa untuk negara ini, untuk NKRI ini, ya kan? Daripada 01, jasanya apa? 03, jasanya apa? Aku nggak tahu itu. Makanya saya tidak pilih 01 sama 03. Saya pilih 02. Saya keluarga. Dulu saya pilih Pak Jokowi. Nah sekarang saya pilih 02 untuk keberlanjutan pekerjaannya Pak Jokowi, biar bisa nanti negara ini makmur dan rakyatnya sejahtera. Amin. Ya kan? Karena ada 10 tahun stop impor barang bahan baku dari Indonesia ke luar negeri. Memang sih
kita ini berakit-rakit ke hulu, renang-renang ke tepian. Betul, betul. Ya kalau kita bersakit-sakit dulu, baru senang-senang kemudian, ya kan? Iya. Nah, itulah prinsipnya Pak Jokowi. Jadi di situ juga saya menilai macam mana biar kedepannya itu kita ini lebih baik gitu. Kalau bansos sih saya tidak mengharapkan kali. Cuman data saya udah diambil, tapi Pak RT yang mengurus itu semua. Ya, nah, kan? berterima kasih lah Pak ke Pak RT, kan diuruskan. Favoritnya PDIP itu yang bilang kayak gitu. Saya dapat PKH, tapi dana itu nama saya ada tapi tidak diberikan. Kenapa? Saya seorang jualan, jadi nggak begitu mengharapkan lah dari bansos itu. Iya, usaha sendiri ya Pak, kerja sendiri. Kalau untuk Prabowo ya saya milihnya karena ketulusan hati saya untuk keberlanjutan, biar berkembang juga negara ini, biar maju juga negara ini, ya kan, bisa sukses juga lah rakyat Indonesia ini. Itu aja ya, oke? Ya teman-teman ya, kita dengar bersama tadi bahwa Bapak ini menerima bansos seharusnya, menerima PKH ya kan, tapi nggak sampai. Yang nguruskan Pak RT-nya ya kan, ya alhamdulillah diuruskan. Ya, jadi ini buat yang lain ya, bahwa paslon 02 itu nggak semuanya memilih karena bansos ya. Ya, netizen kali ini menjelaskan bahwa dirinya tidak mendapat bansos tadi ya teman-teman ya, tapi dirinya tetap memilih Prabowo. Walaupun dia ada tertulis sebagai penerima PKH, tetapi dia tidak menerimanya ya, nggak menerima bantuan PKH-nya itu. Karena dia mengaku diuruskan oleh Pak RT-nya, tetapi saya tidak menyebut nama Pak RT-nya ya. Nah, jadi memang sepertinya ada narasi yang keliru ya teman-teman ya. Tidak semua pemilih Prabowo itu menerima bansos. Justru saya yakin lebih banyak yang tidak menerima bansos ya. Bayangkan saja 96 juta pemilih. Wah, kalau menerima bansos semua bisa bangkrut negara ini. Oke, lanjut. Ya, ternyata videonya sudah habis teman-teman. Teman-teman, kita sudah lihat bersama ya video lanjutan atas pernyataan Bambang Wijoyanto kemarin ya, yang oleh para netizen pendukung paslon 02 diartikan sebagai sebuah hinaan. Yakni semua pemilih 02 dianggap miskin alias melarat. Tetapi video lanjutan yang dimaksud di sini adalah respon netizen yang semakin kesini semakin banyak ya. Jadi respon netizennya yang berlanjut, bukan komentar Bambangnya yang bertambah, bukan ya. Ya, kita tahu bersama beberapa hari lalu di depan para wartawan Bambang Wijoyanto menyampaikan bahwa orang-orang miskin telah dipakai dan dieksploitasi melalui bansos ya untuk mendongkrak perolehan suara salah satu paslon ya. Di dalam hal ini tentu kita tahu yang dimaksud adalah paslon 02 ya. Statement tersebut terkait pemilu kemarin ya teman-teman ya. Maksudnya adalah semua pemilih Prabowo Gibran diduga menerima bansos. Nah, atau diduga menerima bansos baru kemudian memilih paslon 02. Ibaratnya bansos ini dianggap sebagai sebuah sogokan lah begitu ya. Kira-kira maksud perkataan Bambang itu demikian maksudnya. Dan semua komentar netizen terbaru sudah kita lihat bersama juga ya barusan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kami jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.